Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa media Multazam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, nikmat yang tak terbatas. Salah satunya kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan ini kita kembali bisa berjumpa lewat media. Semoga perjumpaan kita mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, dan tentu kita berharap semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan berbincang seputar hak-hak di dalam Islam. Di dalam Islam terdapat banyak hak-hak yang setiap hak itu hendaknya dipenuhi. Wa kulli dzi haqqin haqqahu. Di antaranya adalah hak Allah, hak Rasulullah, hak orang tua, hak anak, hak suami istri, hak tetangga, hak kaum muslimin, sampai pada hak non-muslim sekalipun dibahas dan diperhatikan di dalam Islam ini. Sehingga tidak ada satu persoalan yang tercecer. Semuanya mendapatkan perhatian yang serius di dalam Islam, sehingga jangan sampai ada satu hak yang terlewatkan. Untuk kesempatan yang singkat ini kita akan membahas hak pertama, yaitu hak yang paling agung, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya, memberikan rahmat-nikmat-Nya tanpa batas kepada kita semua. Bukan saja pada saat kita telah lahir, bahkan sebelum kita lahir pun Allah telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin kita tidak akan bisa hadir ke dunia ini. Ketika kita dalam kandungan, siapa yang menolong kita, memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan alhamdulillah, dengan izin Allah juga kita lahir ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti sesuatu. Kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebuah karunia Allah yang sangat agung. Dan seandainya saja satu rahmat-Nya Allah hentikan, tentu kita akan binasa. Seandainya saja Allah menghentikan nikmat-Nya, tentu kita akan hancur. Karena semua ini adalah berkat rahmat, berkat karunia, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah memiliki hak yang sangat besar, dan Allah tidak pernah meminta sesuatu dari hambanya. Tatkala Allah memerintahkan kepada hamba untuk beribadah, untuk beramal, Allah tidak butuh. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ibadah mereka. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, seandainya semua
makhluk manusia sejak yang awal dicipta sampai yang paling akhir semua taat kepada Allah, tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan Allah. Demikian sebaliknya, seandainya seluruh manusia sejak awal dicipta sampai yang akhir semuanya ingkar, pun tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tidak butuh sesuatu dari makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Dalam surat Thaha ayat 132. Aku tidak pernah meminta kepada kalian rizki. Bahkan kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Dan kesudahan yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tentu ketika menciptakan manusia bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tetapi dengan tujuan yang jelas. Apa tujuannya? Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuannya, yaitu hanya untuk beribadah. Dan aku pun tidak minta dari mereka rizki, dan aku pun tidak minta dari mereka makanan. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki. Dengan rizki yang tanpa batas. Dzul quwwatil matin, dan memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ini, jadi Allah ciptakan manusia dan jin ini tidak ada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh pengabdian dalam berbagai macam cara. Sebagaimana diterangkan dalam satu definisi tentang ibadah Ibnu Taimiyah menyebutkan al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah kas-salat was-siyam zakat wa qiraatil Qur'an wa ma ila dzalik. Kata beliau, ibadah itu adalah segala nama, segala istilah, semua apapun bentuk, segala macam aktivitas yuhibbuhullah, yang Allah mencintainya, wa yardah, dan Allah meridainya, minal aqwal, bisa berbentuk ucapan-ucapan, wal a'mal, dan berbentuk amalan-amalan, al-zahir, yang lahir, yang nampak, yang kelihatan, wal batin, dan yang batin, yang tidak tampak. Semua itu yang penting mendapatkan cinta dan ridha Allah, maka itu adalah ibadah. Ibadah ada yang sifatnya mahdhah, yang sudah jelas aturannya, waktunya, jumlahnya, tata caranya, dan ada ibadah-ibadah lain yang sifatnya umum, ya, sepanjang itu semuanya mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah dengan cara-cara yang sudah ditetapkan, maka tentu ibadah itu sesuatu yang bisa dilakukan. Karena Allah tidak pernah memerintahkan hambanya sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Jadi tidak mungkin Allah itu akan membuat hambanya menjadi sulit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak jadikan untuk kalian dalam agama ini kesulitan. Jadi agama itu mudah, ya. Setiap apa yang diperintahkan Allah itu pasti sesuatu itu bisa dilakukan. Jadi tidak ada ibadah yang tidak bisa dilakukan. Dan itu pun Allah tidak memaksa di luar kemampuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampunya, semampu kalian. Hak-hak Allah ini, hak Allah inilah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba. Sebagaimana ketika Mu'adz bin Jabal suatu ketika membonceng unta, membonceng himar kepada Nabi sallam,
Dia bercerita, ya, suatu ketika kuntu radifan Nabi SAW ala himarin faqala li, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul 'ibad alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Saya pernah bonceng di atas himar, ya, di belakang Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada saya, wahai Mu'adz, apakah hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Maka saya mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang hak Allah dan hak hamba. Kemudian Rasulullah menyatakan, haqqullah alal ibad. Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya Allah diibadahi dengan tanpa sekutu. Dan hak hamba adalah berhak untuk tidak diazab bagi mereka yang telah melaksanakan kewajiban, yaitu beribadah dengan tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu segenap pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita tunaikan hak Allah dengan sebenar-benarnya. Salah satunya yaitu kita melaksanakan sholat. Sholat juga kita supaya melaksanakan semampunya. Ketika Nabi bersabda kepada Imran bin Husain, sedangkan ketika itu Imran dalam keadaan sakit, maka beliau menyatakan shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah kalian dengan berdiri, dan jika tidak mampu maka dengan duduk, dan jika tidak mampu juga maka dengan berbaring. Nah, atau berbaringlah. Jadi pelaksanaan ibadah itu sangatlah mudah, ya, sesuai dengan kemampuannya. Kemudian puasa juga, ya. Kebetulan alhamdulillah kita sedang menjalani puasa, ya. Puasa juga demikian. Bagi orang-orang tertentu boleh tidak puasa bahkan, ya. Boleh tidak puasa. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa di antara kalian sakit, safar, dihitung saja berapa kali sakit dan safarnya selama Ramadan, kemudian nanti diganti di hari yang lain. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Demikian juga orang yang sudah tua, yang sudah pikun, bagi mereka tidak ada kewajiban puasa dengan diganti dengan fidyah untuk memberi makan kepada orang miskin. Dan begitu yang lain-lain. Jadi semua ibadah itu mudah, ya. Zakat juga tidak diwajibkan kepada orang yang tidak ada kemampuan. Demikian juga haji juga tidak diharuskan bagi mereka yang tidak mampu. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kewajiban yang begitu luas, dan pelaksananya pun begitu longgar, ya, sesuai dengan kesanggupan, tetapi tentunya belajar memahami ilmu terkait dengan teknis ibadah dan lain sebagainya itu menjadi hal yang sangat penting biar kita tidak mempermudah, ya, karena agama itu sebetulnya mudah, tapi jangan lalu kita gegampang ibaratnya gitu, mempermudah, ya, hal-hal yang harusnya mampu begini tapi dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan. Ini diantara hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hak yang sangat besar, ya, sehingga sekali lagi segenap para pemirsa hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita tunaikan hak Allah, karena hak Allah inilah hak yang paling agung, karena kita hadir ke muka bumi ini bukan kemauan kita, ya, tidak sesuai, tidak berjalan sesuai apa yang kita mau, tapi semuanya sudah ada panduan. Perjalanan kita itu diawasi, dan pada waktunya kita akan kembali kepada Allah. Semoga kita telah menunaikan hak-haknya dengan benar, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Mari kita tingkatkan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, baik sholatnya, puasanya, hajinya yang wajib-wajib, zakatnya yang wajib. Nah, kemudian setelah yang wajib-wajib kita tunaikan, kita kuatkan, kita sempurnakan dengan mengamalkan yang sunnah-sunnah. At-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal fara'id.
kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah ba'dal faraid, sesudah yang wajib-wajib. Mari puasa kita sempurnakan ya. Kita perpadat dengan amal-amal lain yang menyertainya seperti tilawatul Quran, bersedekah dan lain sebagainya, karena ibadah satu dengan yang lain itu saling menunjang ya. Ibadah satu dengan yang lain saling melengkapi, saling memperkuat. Insyaallah dengan puasa kita yang bagus disertai dengan tadarus kita yang bagus, dengan sedekah dan lain sebagainya, mudah-mudahan akan semakin menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita telah melaksanakan apa-apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga sekelumit ini bermanfaat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.